فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 328 dari Syarah Sahih Bukhari untuk cetakan ini. Ini masih terkait dengan apa? Wa nushul likulli muslim kan? Oh, masih muqaddimahnya ya. Masih apa? Syarah dari tajuk bab ini. Qala al-Allama Ibnu Battah rahimahullah, terkait dengan tajuknya apa? Ad-dinun nasihah. Makna hadzal bab, makna dari bab ini adalah anna nasihah tusamma dinan. Nasihat dipanggil sebagai agama, wa islaman sebagai Islam. Wa anna din yaqau 'alal amal, dan bahwasanya agama itu berlaku pada amalan. Kama yaqau 'alal qaul, sebagaimana agama berlaku pada perkataan. Ala tara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'a Jariran. Apakah Anda tidak melihat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat Jarir ala nus, untuk yaitu Jarir senantiasa memberikan nasihat. Kama baya'ahu ala sholati wa zakah, ya nasihat secara umum dengan lisan. Sebagaimana Nabi membaiat Jarir untuk sholat dan zakat, yaitu dengan anggota badan, dengan harta. Wa sawwa bainahuma fil bai'ah. Nabi menyamakan di antara kedua perkara ini di dalam baiat. Selesai dari Syarah Ibnu Battah. Wa amma ma yata'allaqu bi fawaidi hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu. Adapun yang terkait dengan faedah hadis Tamim ad-Dari, karena dalam tajuknya bukan sekitar ad-dinun nasihah, tapi dilanjutkan yaitu lillah wa li rasulih, sehingga ini perlu disyarah juga. Qad innahu qad marra bina anifan, telah kita lewati tadi dzikru talabi Sufyan bin Uyainah ulu wa isnadi Tamim. Disebutkan bahwasanya Sufyan bin Uyainah ini berarti di mana? Ketika disebutkan sanadnya ya. Di catatan kaki, anak sebutkan di catatan kaki nomor 80 itu. Yaitu Sufyan bin Uyainah mencari sanad yang tinggi, sanad yang pendek sampai ke Tamim ad-Dari. Fa yustafadu min dzalika hirsus salaf ala talabi ulumil isnad. Maka diambil faedah dari cerita tadi, semangat para salaf untuk mencari sanad yang pendek, sanad yang tinggi. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi fawaidil hadits, wa minha, faedah dari hadis ini di antaranya adalah raghabatus salaf fi talabi ulumil isnad. Semangat para salaf untuk mencari ketinggian sanad. Iya, bahkan apa sampai naik hilang dua orang, melewati dua orang, Sufyan bin Uyainah. Tamam. Karena Pak Sufyan dari Suhail, dari Atha bin Yazid, dari Tamim. Kalau sebelumnya Sufyan dari Suhail, dari Amr, dari Al-Qa'qa', dari Abi Saleh, dari Tamim, ya agak panjang. Kemudian mendapatkan dari Suhail sanad yang lebih pendek. Suhail punya dua sanad. Wa huwa mustafadun min qissati Sufyan ma'a Suhail. Ini diambil faedah dari cerita Sufyan bin Uyainah bersama guru beliau yaitu Suhail bin Abi Saleh. Selesai dari Fathul Bari. Wa hadits Tamim ad-Dari radhiyallahu an balagha muntaha, ini ya, kurang tak muntaha. Balagha muntaha ahamiyah. Hadits Tamim ad-Dari itu mencapai kemuncak tertinggi dari kepentingan, yaitu sangat penting. Li'annahu yadullu ala anna nasihah hiya din nafsuh, karena nasihat adalah agama itu sendiri. Untuk Allah, untuk
kitab, untuk rasul dan seterusnya. Qala al-Imam al-Khattabi rahimahullah wa qawluhu ad-dinun nasihah salasan sebanyak 3 kali. Yuridu anna imada amriddin, yang Nabi inginkan adalah bahwasanya imad kita artikan apa ya? Tiang kan? Baik, misalkan kita artikan tiang, umdah, tiang-tiang dari urusan agama ini, wa qiwamuh, dan penegaknya, innama huwa nasihat, adalah nasihat, wa biha sabatuhu wa quwwatuh, dengan nasihat agama menjadi kokoh dan kuat, saling menasihati, saling membimbing, saling mengingatkan, saling menyemangati, misalkan, dan seterusnya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal hanyalah dengan niat. Ayat sabatuha wasihatuha binniyat, kekokohan dan benarnya amalan itu adalah dengan niat-niat. Wa kama qala al-hajju arafah, haji yang paling intinya adalah wukuf di Arafah. Imadul hajj, tiang haji, wa mu'dhamuh, dan mayoritasnya adalah Arafah, wukuf di Arafah. Li'anna man adrakaha faqad adrakal hajj, karena orang yang mendapatkan wukuf di Arafah, dia telah mendapatkan haji. Bukan berarti hanya ini tentunya, tapi ini yang terbesarnya. Wa amkanahu ayyajbara sa'iral fawat min a'malih, memungkinkan bagi dia untuk menopang semua amalan-amalan yang terluputkan. Yang lain mungkin terluput, tetapi Arafah jangan luput. Yang lain terluput, lalu bagaimana cara mengejarnya? Yaitu dengan dam barangkali atau apa, tergantung yang luput rukun atau sekedar kewajiban ya. Wa man lam yudrikhu fatahul hajj, orang yang tidak berjaya mendapatkan Arafah, maka luputlah darinya haji. Falam yastadrikhu bisyai', dia tidak akan mampu menyusulinya dengan sesuatu apapun. Wa kama yuqal, seperti dikatakan An-nas Tamim, manusia yang hakiki adalah Bani Tamim menurut mereka, jelas. Nah, menurut sebagian orang macam itu. Wal mal ibil, harta yang hakiki adalah unta, menurut mereka macam itu polanya. Wa nahwuha minal kalam, dan perkataan yang seperti itu. Walam makanatin nasihatu min babil mudhaf, tatkala nasihat itu masuk dalam bab mudhaf, maksudnya adalah ada muta'alliq yang terhapus, ada jar majrur yang terhapus. Ustuf silat, maka dia diminta perinciannya. Faqila liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabih wa li nabiyyi wa li a'immatil muslimin mu'minin wa ammatihim, menurut riwayat Al-Khattabi a'immatil mu'minin. Faja'alaha sya'i'atan, maka Nabi menjadikan nasihat itu sya'i'ah, yaitu menyeluruh atau meliputi. Fi kulli sahmin min sihamiddin, pada masing-masing dari saham agama ini. Wa fi kulli qismin min aqsamih, dan meliputi masing-masing dari jenis-jenis agama ini. Aqsam kita artikan apa ya? Bagian kan? Bagian-bagian agama ini gitu. Wa fi kulli tabaqatin min tabaqati ahli, dan dari setiap level, dari level-level tingkatan-tingkatan kaum muslimin, ya semuanya mendapatkan nasihat. Fa'amman nasihatu lillah, ini masih kalam Al-Khattabi ya. Adapun nasihat untuk Allah, an-nus, yaitu kesetiaan, kemurnian. Lillahi azza wa jalla, fa ma'nahu munsarafun ilal imani bih. Maknanya itu diarahkan, munsaraf, diarahkan kepada keimanan pada Allah. Jadi makna nasihat bukan memberikan saran atau ide apa ke Allah, tentunya bukan, tapi maksudnya kesetiaan, yaitu beriman kepadanya. Wa nafyi i'tiqadi syirki ma'ah, meniadakan keyakinan adanya sekutu bersama Allah. Ya Rabbal. Wa tarki munsarafun ila tarki al-ilhadi fi sifatih,
yaitu tidak melakukan penyelewengan, pemisongan di dalam sifat-sifat Allah. Dan juga apa? Munsharafun ila badli ta'atillah, mencurahkan ketaatan untuk Allah. Wa ikhlasil amal fima amara bih, mengikhlaskan amalan di dalam perkara yang diperintahkan. Wa nahaa dan perkara yang dilarang. Wa muwalati man ata'ah, setia kepada orang yang taat pada Allah, setia berloyalitas. Wa mu'adati man asa, bermusuhan dengan orang yang mendurhakai Allah. Wal i'tirafi bi ni'amih, mengakui nikmat-nikmat Allah. Wa syukri lahu 'alaiha, bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat tadi. Masya Allah ya, diperinci. Nasihat kepada Allah diantaranya bentuknya ini. Saya dikasih contoh banyak sekali. Baik. Kemudian wa haqiqatu hadhil idhafah, hakikat dari penyandaran ini, idhafah penyandaran ya atau semacam itu, raji'atun ilal abdi fi nasihati nafsihi lillah, kembalinya kepada si hamba di dalam kesetiaan dirinya kepada Allah. Wa da'wati ghairihi minal khalqi ila, ini harusnya ila ya, ini pada mengajak yang lain dari kalangan para makhluk, mengajak makhluk yang lain ila hadhil khisal, kepada karakter-karakter ini ya, bukan hanya dirinya selamat tapi juga ingin saudaranya juga ikut selamat. Nah, berusaha memasukkan nasihat agar saudaranya mau kembali kepada Allah, setia pada Allah. Fi amri khaliqih, di dalam syariat penciptanya azza wajalla. Wallahu subhanahu ghaniyun an nushi kulli nasih, sementara Allah subhanahu sendiri tidak memerlukan kesetiaan dari setiap orang yang setia. Jelas Allah tak perlu kita. Tapi itu demi keselamatan kita dan saudara-saudara kita sendiri. Wa irsyadi kulli mursyid, Allah juga tidak memerlukan bimbingan setiap pembimbing. Allah tak perlu bimbingan atau idea dari kita. Allah lebih tahu. Wa bihi nalar rusdu wa bihi nalar rusda al mursyidun, sesuai tak? Dengan cara inilah para pembimbing akan mendapatkan kelurusan. Wa binurihi ihtadal muhtadun, dengan cahayanya, nya kembali ke siapa? Kepada Allah kan? Dengan cahaya Allah, orang yang mencari hidayah akan mendapatkan hidayah, atau muhtadun, mengikuti hidayah. Wa bi rahmatihi najal faizun, dan dengan rahmat Allah orang yang berjaya itu selamat, najal, selamat. Wa amma nasihatu li kitabih, adapun nasihat untuk kitabullah, kesetiaan pada kitabullah itu macam mana? Fa makna al-imanu bih, maknanya adalah beriman kepada kitabullah. Siapa? Firdaus mana Firdaus? Firdaus, kitabullah apa? Iya betul, Al-Quran. Baik. Wa bi annahu kalamullahi wa wahyuh, beriman bahwasanya Quran memang kalamullah dan wahyu Allah. Wa tanziluh, sama ya, sesuatu yang diturunkan oleh Allah. Ini masdar bermakna al-mubalaghah, munazzaluh, sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah. Wa annahu la yusbihu syai'an min kalamil marbubin, dan beriman bahwasanya Al-Qur'an tidak menyerupai sedikit pun dari ucapan para makhluk. Iya, ini kalam Rabb, tak sama dengan kalam marbub. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal makhluqin, tak ada seorang pun dari makhluk yang mampu untuk membuat yang semisal itu. Dan Quran memang bukan buatan ya, dia kalamullah. Tak ada yang mampu mengucapkan seperti itu. Wa iqamati hurufih, doanya ya, la yaqdiru ala iqamati hurufihi fit tilawah, tidak ada yang mampu menegakkan huruf-hurufnya, yaitu semisal, membuat yang semisal dengan itu di dalam pembacaannya. Kalau ikut Quran mampu, kita ikut Quran, kita disuruh baca bismillah, kita ikut bismillah, tapi membuat yang serupa dengan itu tak mampu kita. Wa tahsinih, memperbagusnya, indal qiraah, ketika membacanya. Kemudian termasuk dari makna an-nasihatu lil Quran apa ini?
Wadzabbu wadzabbu anhu, membelanya, fi ta'wilil muharrifina lah di dalam takwil dari orang-orang yang memesongkannya. Nah, dibela. Tak mungkin istawa bimana istaula. Jawabannya ada lebih dari 7 atau 8 sisi. Baik. Kalamullah pasti paling fasih, tak mungkin memerlukan dirubah-rubah atau ditakwil-takwil. Wa ta'ni, sesuai enggak? Wa dzabbu anhu fi ta'ni ta'inina alaih, membela Quran dari celaan orang yang mencela Al-Qur'an. Sampai dibuat kitab Darut Ta'arud misalkan dan seterusnya. Atau daf'u ihamit ta'arud fi ayatil Qur'an dan seterusnya. Wa tasdiqu, sesuai enggak ya? Fa ma'nahu at-tasdiqu. Ataukah ma'tuf ke bi annahu, sama aja. Wa tasdiqu bi wa'dih, membenarkan janjinya, wa wa'idih dan ancamannya. Wal i'tibaru bi mawa'idih, mengambil pelajaran dari petuah-petuahnya. Petuah tentang peristiwa apa ya misalkan ya? Peristiwa Qarun, peristiwa Ad, Samud dan kaum Saba dan sebagainya misalkan. Wa tafakkuru fi ajaibih, memikirkan keajaiban-keajaibannya. Baik, sudah banyak buku yang ditulis tentang itu dan diterjemahkan tentang keajaiban-keajaiban di dalam Quran, baik beritanya ataupun lafadznya ataupun bagaimana menggabungkan ta dengan sekian sifat dengan sin yang memiliki sifat yang lain, dan gabungan ta dengan sin itu mengumpulkan seluruh sifat-sifat dari huruf-huruf hijaiyah. Ini ajaib seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah. Kemudian wal ilmu bi faraidih, yaitu kita mengilmui, mengetahui apa saja yang wajib di dalam Quran, wa sunanih, apa yang mustahab, wa adabih, mengetahui adab-adab di dalam Quran, wal amalu bi muhkamih, mengamalkan yang jelas, muhkam yaitu mubayyan, wa taslimu limutasyabihi, yaitu pasrah atau tunduk patuh kepada dalil yang mutasyabih. Kita imani tanpa kita mengamalkan karena masih samar-samar, tapi kita imani itu dari sisi Allah. Wa tafaqquhu fi ulumi, mencari fikih, mencari pemahaman di dalam ilmu-ilmu Quran. Wa tabayyunu lima wadi'il muradi min khassihi wa 'ammi, mencari kejelasan, tabayyun wazan tafaul, mencari kejelasan pada tempat-tempat yang diinginkan dari lafaz yang umum, lafaz yang khusus, lafaz yang umum. Wa nasikhihi, dan mana yang menghapus, wa sairi wujuhi, dan segala sisinya. Ada sisi pengkhabaran, ada sisi istifham, ada sisi yang polanya adalah sumpah, ugutan, beraneka bentuk pola dalam Quran. Nah, kita berusaha mempelajari itu. Wa amma nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kesetiaan pada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma hiya fi tasdiqihi, caranya hanya tapi contohnya banyak tentunya, membenarkan Nabi ala risalah, bahwasanya beliau memang menyampaikan risalah, wa qabuli ma jaa bih, menerima apa yang beliau datangkan, wa da'a ilaih, dan seruan beliau, mengikuti seruan beliau, wa ta'atihi fi ma sanna wa syara', menaati beliau di dalam perkara yang beliau sunnahkan dan beliau syariatkan. Ini apa nih? Bayana kah? Wa bayyana min amri dini wa syarah. Betul, kira-kira bayana kah? Menerangkan dari urusan agama, tapi macam tak sesuai ya. Betul, bayana dan syaraha, menerangkan dan menjelaskan dari urusan agama beliau. Atau bayana, fa'ilnya huwa, kembali ke Nabi seperti sanna, menaati beliau di dalam perkara yang beliau sunnahkan, beliau syariatkan, beliau terangkan, beliau jelaskan dari urusan agama ini. Ayo gitu ya. Walinqiyadu lahu fima amar, mematuhi Nabi di dalam perkara yang beliau perintahkan, wanaha, beliau larang, beliau tegah, wahakam, beliau hukum, beliau voniskan,
Wa amdo, beliau laksanakan, atau beliau laksanakan, beliau tetapkan. Wa tarkit taqdimi baina yadai, walaupun yang sesuai apa, taqaddum, la tuqaddimu, jadi masdarnya taqaddum, tarkut taqaddumi, yaitu tidak mendahulukan diri di hadapan Nabi, ya, tidak mendahului Nabi di dalam memberikan keputusan halal haram dan sebagainya. Wa i'dhami haqqih, juga caranya adalah mengagungkan hak Nabi. Wa ta'zirih, menghormati Nabi. Wa tauqirih, memuliakan Nabi. Wa mu'azaratih, menolong Nabi. Wa nusratih, membantu Nabi. Wa ihya'i tariqatih, menghidupkan tariqah beliau. Ya, jangan malah tarikat Naqsybandiyah, tarikat Tijaniyah, tarikat Hasofiyah. Kenapa bukan tarikat Muhammadiyah, yaitu jalan agamanya Nabi? Kenapa malah orang-orang itu membuat tarikat sendiri-sendiri? Ya, tariqah. Kita hidupkan kembali sunnah Nabi. Sunnah adalah tariqah maslukah, metode beragama yang ditempuh seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab di dalam Fathul Bari beliau. Sunnah adalah tariqah maslukah. Fi basid dakwah, di dalam menebarkan dakwah. Lihat bagaimana cara Nabi menebarkan dakwah. Wa isya'ati sunnah, dan cara Nabi menyebarkan, mempopulerkan sunnah. Wa nahyi tuhmati fi jami'i maqalah, meniadakan, menghilangkan tuduhan atau kecurigaan di seluruh yang Nabi sabdakan. Biasanya yang sering ragu dan curiga siapa? Ya, orang-orang aklaniun. Tak mungkin Nabi bilang begini, salah kot, ini Nabi belum paham masalah mikroba. Tak boleh macam itu. Nabi lebih tahu karena beliau mendapat wahyu dan sebagainya. Wa nataqa bih, dan apa yang beliau ucapkan tidak seperti apa kalam yang agak sindir-sindir yang dilakukan oleh siapa? Muhammad Rashid Ridho, yang mana dia mengatakan Nabi bangun tidur, kemudian beliau khawatir, yaitu apa? Khawatir beliau didahului hari kiamat sudah sangat dekat, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Padahal ini sudah lewat 1000 tahun, tak ada apa-apa. Ini membuat orang ragu, oh Nabi takut padahal masih 1000 tahun lebih. Ini tak boleh kalam seperti itu. Akhirnya dibantah oleh para ulama. Nabi melihat bukan dari sisi umur beliau, tapi umur dunia. Bila dari umur dunia itu waktu memang sudah sangat pendek sekali. Dan seterusnya. Tak boleh menganggap Nabi keliru atau Nabi ragu atau Nabi silap ucapan, terlalu khawatir dan seterusnya. Kalam Nabi pasti benar. Fa innahu lakama wasafahu rabbuh, karena Nabi benar-benar seperti yang disifatkan oleh Rabb-nya. Wa ba'asah, apa kita artikan ba'asah ya? Nabi utus, yang Allah utuskan kita, gitu kah? Faqal, yaitu Allah berfirman tentang nabinya, wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia bicara berdasarkan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang dia ucapkan itu melainkan wahyu yang diwahyukan. Asal dari wahyu kan apa itu? Al-ikhbar ma'al ikhfa, pemberitaan yang rahasia. Ya, Jibril datang, banyak orang tak melihat. Wa qal fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai hakim di dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Ya, tak boleh buruk sangka. Mana ada jawaban di kalangan Nabi, ini peristiwa zaman sekarang. Tak boleh. Kita yakin kalamullah betul. Nabi sebagai hakim sampai hari kiamat. Syariat beliau itu. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam jiwa-jiwa diri-diri mereka rasa sempit dari apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan tunduk patuh dengan sebenar-benar ketundukan. Kalau ada pertanyaan, hatta itu isim atau fi'il atau harf hatta? Isim atau fi'il atau harf hatta? Harf, harfu apa? Dipanggil harfu apa hatta? Harfu apa? Ya? Apa? Harfu nasbin. Boleh. Hanya saja kalau dia harfu nasbin masuk kepada apa? Apa masuk pada apa?
Ini hatta yuhaqqimuka. Berarti masuk kepada apa? Iya, fi'il mudhari seringnya. Baik. Tapi kan hatta matla'il fajr. Berarti hatta harfu apa? Iya, harful jar. Gimana? Yang betul hatta itu harful jar kah harful nasab? Gimana cara kita memahami? Gimana itu? Ayo, betul. Yaitu apa? Hatta memang dia menasabkan fi'il mudhari tetapi dengan perantaraan an. Sementara kita tahu an dengan fi'il mudhari itu fi ta'wilil masdar. Jadinya apa? Masdarnya fi mahalli jarrin lagi. Jadi hatta tetap harful jar, masuk kepada isim. Hatta yuhaqqimuka. Takdirnya apa? Hatta ayyuhaqqimuka. An dengan fi'il mudhari takdirnya apa? Hatta tahkimika. Jadi hatta memang harful jar. Boleh dikatakan harfu nasbin tetapi dengan perantaraan an. Ya, hatta tahkimika fi ma syajara bainahum. Wa amman nasihatu li a'immatil mu'minin, kita tambah sedikit coba. Adapun nasihat kesetiaan kepada para pemimpin kaum mukminin, fa innal a'immata humul wulah. Maka sesungguhnya para imam, a'immah itu siapa imam? Wulah yaitu para wali, para pemegang wilayah, kekuasaan. Minal khulafa'ir rasyidin, dari kalangan khulafa yang terbimbing, wa man ba'dahum, dan orang yang setelah mereka, mimman yali amrul ummah, dari orang yang memegang urusan umat ini, waliya yali, memegang, mengurusi, wa yaqumu bih, sama ya, qama bih, melaksanakan, memimpin. Baik. Wa min nasihatihim, termasuk nasihat ke penguasa itu macam mana? Badlu ta'ati lahum, mencurahkan ketaatan kepada mereka fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Wassalatu khalfahum, salat di belakang mereka, yaitu menjadi makmum. Wa jihadul kufari ma'ahum, memerangi orang kafir bersama mereka. Wa ada'us shadaqati ilaihim, menyerahkan sedekah yaitu zakat-zakat kepada mereka. Wa tarkul khuruj, tidak memberontak bisaif, dengan pedang alaihim. Ini istilah aja ya. Biasanya memberontak memang dengan pedang di masa itu. Memberontak dengan ucapan boleh tak? Tak boleh juga tetap. Nanti akan masuk dalam khawarij sekte apa Qa'diyah, dengan cara duduk tapi menyemangati orang lain untuk berangkat. Ini sama saja merusak. Ini sekedar istilah, khurut dengan pedang. Hukum yang lain pun hukumnya sama, yang memberontak. Idza dhahara minhum haif, jika nampak dari penguasa itu kecurangan, au su'u sirah, atau jalan hidup yang buruk. Ya, jangan memberontak tapi beri nasihat yang baik, doakan baik-baik dan semacamnya. Wa tanbihuhum indal ghaflah, mengingatkan mereka tatkala mereka lalai. Wa alla yugharru bisana, tidak dipedaya dengan sanjungan. Ya, sering dipuji-puji akhirnya malah lalai jadi nanti raja-raja itu. Al-kadhib, sanjungan yang dusta alaihim, kepada mereka. Wa ayyuda bisolahi lahum, mendoakan kesolihan untuk mereka. Wa qad yuta'awwalu dzalika fil a'immatil ladzina hum ulama'uddin. Perkara tadi juga ditakwilkan, yaitu dilaksanakan, akhirnya yuta'awwal, dilaksanakan, dilakukan, diberlakukan pada para pemimpin yang mana mereka adalah ulama agama ini. Iya, mereka punya hak untuk ditaati dalam perkara yang ma'ruf, diingatkan dalam perkara yang mereka lalai, dan seterusnya. Wa min nasihatihim, termasuk dari nasihat kepada mereka, qabulu ma rawau, menerima apa yang mereka riwayatkan, idan faradu, jika mereka menyendiri. Ini khilaf banyak. Dan inilah yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Para ulama, kalau memang dia ulama, hukum asalnya adalah udul, maka riwayatnya hukum asalnya adalah maqbulah. Kecuali kalau terbukti ada kekeliruan atau tidak mampu menyendiri walaupun dia ulama, maka apa dikatakan riwayatnya syadzah misalkan. Nah, kembali kepada penilaian. Tapi hukum asalnya kalau ulama, berarti ulama yang memang ulama, maka asalnya adalah udul, yaitu udul itu kita artikan apa ya? Yaitu jujur, kecuali yang terbukti tidak jujur seperti itu Nuh bin Abi Maryam, dia dari ahlu sunnah, benci mubtadi'ah tapi dia pendusta, yaitu salah sendiri. Wa taqliduhum, nah ini khilaf sejak dulu. Apakah perlu taklid atau tidak perlu taklid? Yang betul taklid bid'ah. Tetapi mengambil kalam mereka dengan mengetahui hujahnya.
seperti yang dijelaskan oleh Imam Sun'ani di dalam kitab Tabsyirun Nuqat. Wa mutaba'atuhum ala ma ra'au, mengikuti mereka terhadap pandangan mereka, idza jatama'u, jika mereka bersepakat, wa tafaqu, dan sama ya, bermufakat. Ya kalau terbentuk ijma adalah hujjah. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.